Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Adelia Marsanda dan rekan saya yang bernama Pater Sinaga, Eriko Berliano, Avonisha, dan Zara Aulia. Kali ini kita akan presentasi menjelaskan tentang validasi ide bisnis dan rancangan model bisnis. Yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah apa sih itu validasi ide bisnis, yaitu adalah proses pengujian sebelum meluncurkan nama bisnis, slogan, produk, layanan, atau situs web yang kita miliki. Ini seperti proses penelitian dan pengembangan yang digunakan perusahaan besar untuk menguji ide produk sebelum dirilis ke masyarakat umum. Validasi ini dapat diteliti dengan cakupan survei, wawancara, riset online, dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Cara memvalidasi ide bisnis: yang pertama, kita harus menyiapkan ide bisnis. Kedua, menggambarkan secara visual ide bisnis seperti gambar storyboard atau model kanvas. Hal ini bertujuan untuk mudah dimengerti oleh calon customer atau minimum viable produk. Lalu memulai validasi. Pertama, kita harus memberikan MVP atau minimum viable produk kepada calon customer melalui wawancara, menggali informasi, dan memasukkan saran dari calon customer. Kedua, lakukan perbaikan MVP itu secara terus-menerus sampai berhasil. Lalu, ciri-ciri ide produk yang tervalidasi itu, ciri-cirinya dilihat dari banyaknya calon customer yang merasa membutuhkan ide bisnis yang kita miliki. Apa itu bisnis plan? Bisnis plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Bisnis plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Bisnis plan membantu menentukan akan menjadi seperti apa perusahaan itu nantinya, siapa yang akan mengoperasikan, dan area persaingan yang akan diambil, serta nilai jual unik yang diharapkan akan membawa keberhasilan. Kelas selanjutnya ialah rencana bisnis. Rencana bisnis terbagi menjadi 6, di mana ada 5W dan 1H, yaitu 1. What. What adalah produk apa yang akan dibuat. Kedua, why, yaitu mengapa produk itu dibuat. Ketiga, ada how, bagaimana membuat produk tersebut. Keempat, ada who, siapa pasarnya atau pembelinya. Kelima, ada when, kapan produk tersebut harus dibuat. Dan terakhir ada where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan. Tahap-tahap penyusunan bisnis plan. Yang pertama, tahap ide usaha. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Ide laksana sebuah bola salju. Semakin lama ide tersebut bergulir di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh membesar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. 2. Tahap perumusan konsep usaha. Untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka dia harus menjabarkan ide tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas menjadi dimensi-dimensi usaha yang lebih detail. 3. Tahap studi kelayakan usaha. Tahap selanjutnya adalah konsep usaha tersebut. Terlebih dahulu harus dinilai kelayakan usahanya. Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan di dalam melakukan analisis kelayakan usaha dari suatu rencana usaha baru yang mencakup aspek-aspek A. Kelayakan pasar dan pemasaran, yaitu potensi pasar, market share, produk, harga, distribusi, promosi. B. Kelayakan operasional atau teknis, yaitu potensi bahan, proses produksi, mesin, dan peralatan, kebutuhan tenaga skill atau unskill. C. Kelayakan manajemen klien organisasi, yaitu desain organisasi dan kebutuhan staf. D. Kelayakan keuangan, yaitu kebutuhan modal dan sumber pendapatan, proyeksi arus kas laba rugi, analisis kelayakan berdasarkan kriteria NPV, IRR, PI, PP,
DIL, proses posisi dalam persaingan, ancaman pendapatan baru, pemasok, dan lain-lain. 4. Tahap penyusunan perencanaan bisnis. Perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan bisnis plan adalah terletak pada aspek manajemen strategis. Dalam studi kelayakan usaha, analisis lebih diarahkan pada melihat layak tidaknya usaha. Dalam menyusun bisnis plan, pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi akan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan tersebut di dalam susunan portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Usaha ini yang pertama, executive summary. Executive summary adalah uraian yang disusun untuk memberi gambaran singkat bisnis kepada pembaca. Walaupun tepatnya di depan, disarankan untuk menyusun executive summary ini setelah menyelesaikan keseluruhan bisnis plan. Executive summary disusun dengan singkat, padat, dan jelas, dengan panjang maksimal 2 halaman. Executive summary umumnya berisi masalah atau isu yang melatar belakangi bisnis disertai data-data aktual, pendukung, dan kemudian berisi solusi atau conclusion dari masalah tersebut, di mana conclusion ini berkaitan dengan bisnis yang kita jalankan. Yang kedua, mission statement atau pernyataan misi atau daftar isi. Daftar isi ini diperlukan agar pembaca bisnis plan dapat menemukan dengan mudah letak-letak halaman dari bagian-bagian bisnis plan. 3. Company background atau latar belakang perusahaan. Company background berisi semua informasi mengenai perusahaan. Bagian-bagiannya adalah deskripsi bisnis, berupa nama perusahaan, bidang usaha, alamat, web, email, telepon, nama pendiri, tanggal berdiri, dan lain-lainnya. Umumnya dibuat dalam bentuk daftar agar lebih mudah dipahami. Sejarah singkat pendirian usaha dapat berupa uraian atau rangkuman cerita singkat pendirian usaha. Seperti namanya, sejarah singkat. Maka uraian ini ditulis secara singkat saja, umumnya sepanjang 1 atau 2 paragraf. Untuk membantu menulis uraian ini, gunakan kata tanya 5W1H. What adalah nama usaha dan asal-usul pemberian nama tersebut. Where adalah di mana usaha didirikan. When adalah kapan usaha berdiri. Who adalah siapa pendiri usaha. Why adalah mengapa usaha didirikan atau apa latar belakang usaha. Yang terakhir, how adalah bagaimana perjalanan usaha hingga terbentuk seperti sekarang. Untuk usaha yang belum terbentuk atau masih sebatas ide, yang perlu diceritakan adalah awal munculnya ide sampai disusun dalam bentuk bisnis plan. Visi dan misi usaha. Visi adalah harapan atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pendirian usaha. Sedangkan misi adalah cara-cara untuk mewujudkan visi. Manajemen profil. Bagian ini menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan. Produk description atau deskripsi produk. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai produk, barang ataupun jasa yang dijual. Bagiannya antara lain deskripsi produk, penjelasan singkat mengenai produk, varian produk, pilihan atau variasi yang ditawarkan produk. Jika yang dijual hanya satu jenis produk, bagian ini tidak perlu dicantumkan. Keunggulan produk, berisi nilai-nilai yang menyebabkan produk lebih unggul dibandingkan pesaing. Rencana pengembangan produk, berisi produk-produk yang masih dalam ide, namun akan dikembangkan. Selanjutnya, marketing plan atau rencana pemasaran. Bagian ini menjelaskan semua hal tentang pasar, dapat menggunakan tools-tools analisis pasar seperti analisis STP, 4P, atau tools lainnya. Analisis STP, segmentation, targeting, positioning. Segmentation adalah klasifikasi konsumen berdasarkan kriteria tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, profesi, lokasi, dan lain sebagainya. Targeting adalah memilih salah satu atau lebih segmen pasar untuk dijadikan target pemasaran produk. Positioning adalah bagaimana mendudukan posisi produk kepada target pasar dengan menekankan keunggulan-keunggulan produk dibandingkan produk pesaing. Analisis 4P. Produk, price, place, promotion. Produk berisi deskripsi produk dan keunggulan-keunggulannya. Price berisi dengan harga berapa produk akan dijual. Place berisi di mana produk akan dijual. Dan promotion berisi bagaimana strategi untuk memasarkan produk. Kondisi persaingan. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai bagaimana kondisi persaingan aktual di pasar. Jika memungkinkan, ada data market share untuk setiap pesaing. Dengan analisis ini, maka pebisnis dan pembaca akan mengetahui seberapa besar peluang produk untuk memenangkan persaingan pasar. Strategi pemasaran. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana cara memasarkan produk, media-media yang digunakan, online dan offline, strategi membangun kepercayaan pelanggan dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Competitor analysis atau analisis pesaing, menjelaskan mengenai dampak, bisa positif dan negatif, yang bisa terjadi akibat pendirian usaha, baik dampak sosial, ekologi, ekonomi, dan lain sebagainya. SWOT analisis atau analisis SWOT. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, menjelaskan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam bisnis. Dalam tanda kurung akan dijelaskan dalam catatan terpisah. Operation atau operasi. Produk dapat berupa barang maupun jasa. Jika produk berupa jasa, maka bagian ini mungkin lebih tepat diberi judul operasi atau analisis operasi. Kata operasi memiliki makna lebih luas daripada kata produksi. Produksi merupakan bagian dari operasi bahan baku. Bagian ini berupa keterangan mengenai apa bahan baku yang digunakan, dari mana sumbernya, berapa kapasitasnya, bagaimana cara distribusinya, dan segala hal mengenai bahan baku yang penting untuk dicatat. Teknologi produksi. Bagian ini berisi metode produksi dan sarana-prasarana produksi yang digunakan dan tahapan proses produksi. Skema SCM, Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok. Supply Chain Management berisi penjelasan mengenai bagaimana aliran distribusi dari bahan baku sampai dengan pemasaran produk. Untuk analisis ini, financial planning atau perencanaan keuangan. Usaha membutuhkan keterampilan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Dalam bagian ini dijabarkan bagaimana perencanaan bisnis merencanakan keuangan perusahaan. Bagian-bagiannya adalah sumber pemodalan. Dari mana saja modal atau target modal bisnis berasal atau direncanakan dan berapa jumlahnya. Manajemen keuangan berisi alokasi dana modal untuk pembiayaan perusahaan, mulai dari investasi tempat usaha, peralatan, dan biaya operasional. Pendapatan berisi analisis mengenai sumber-sumber pendapatan dan angkanya serta penghitungan profit. Indikator-indikator keuangan atau dapat juga disebut analisis ekonomi seperti BEP, break even point, PBP, payback period, dan ROI, return of investment. Nilai-nilai ini sangat penting dihitung karena dapat menunjukkan performa dan kelayakan usaha dalam data kuantitatif. Yang terakhir, timeline perkembangan bisnis dan target pencapaian. Timeline ini dibuat untuk menguploadkan waktu-waktu target pencapaian sebagai evaluasi kinerja perusahaan dalam pencapaian target tersebut. Inti dari business plan ialah satu executive summary, yaitu 1 atau 2 halaman yang menjelaskan tentang usaha Anda, termasuk sasaran bisnis, operasional, dan upaya pemasaran, serta model pendapatan. Kedua, ada business description, yaitu apa yang perusahaan Anda akan lakukan dan bagaimana hal itu akan membuat keuntungan. Selanjutnya ialah local market and competitive landscape. Ialah sebuah bagian penting dari rencana ini, yaitu evaluasi persaingan seobjektif mungkin dan kemudian gambarkan bagaimana Anda berencana untuk membuat bisnis Anda berbeda dari bisnis yang lainnya. Keempat, ada product or service. Jelaskan tentang bagaimana produk Anda atau layanan Anda bisa bekerja. Kelima ialah sales, marketing, and promotion, yaitu menjelaskan bagaimana Anda akan menginformasikan pasar tentang perusahaan Anda dan cara Anda membangun brand awareness. Keenam, ada manajemen, ialah siapa saja yang akan menjalankan usaha Anda. Selanjutnya ada financial data, yaitu membuat analisis break-even, proyeksi cash flow, sampel neraca, keuangan, dan pernyataan laba rugi. Kedelapan ada investment, yaitu berapa banyak uang yang Anda masukkan ke dalam usaha. Dan kesembilan ada lampiran, yaitu dokumen pendukung business plan seperti semua logo, penelitian yang telah dilakukan, diagram, dan grafik, serta referensi lainnya. Terima kasih. Sekarang udah tahu kan apa itu validasi ide bisnis dan rancangan model bisnis? Sekian presentasi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.